Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries Single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Januari 2022. Dan juga nanti kita lihat apa yang mendatangi Aries di tahun 2022. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aries, apa kabar? Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Ya, so kita mulai untuk apa yang mendatangi Aries di tahun 2022. Saya akan tebar 3 deck dan 1 bottom of the deck ya. Kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Energi untuk Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang mendatangi Aries single di tahun 2022? Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Aries. Oke, ini deck pertama kamu ada Six of Spring. Oke, perjuangan. Di sini ada release. Oh, oke. Release. And Queen of Atoms. Bottom of the deck. Eight of Summer. Oh my god. Eight of Summer. The desire of a more meaningful life. Releasing that it's time to move on. Choosing to make major life change. Oke. 2022 jadi perjuangan kamu sepertinya untuk Aries single. Untuk melepaskan semua hal yang tidak realistis lagi untuk kamu, yang tidak layak lagi untuk kamu pertahankan, lepaskan. Jangan bawa apapun bentuk toksik yang kamu jalani, atau dengan siapa kamu jalani, atau di circle toksik, tinggalkan. Karena 2022 kamu akan sangat berat untuk melepaskan. Jadi mulailah untuk melepaskan di sebelum masuk 2022. Realistislah. Be real. Oke, mungkin selama kamu menjalani kehidupan kamu bersama dengan orang-orang yang toksik, menciptakan situasi yang toksik, circle yang toksik, akhirnya merusak kebiasaan kamu. Sepertinya 2022 tentang melepaskan, berjuang untuk tidak lagi menggenggam tapi melepaskan. Oke, so Eight of Summer seperti kamu pergi meninggalkan semua hal yang selama ini kamu cintai. Karena ternyata itu tidak realistis, ternyata itu tidak layak untuk kamu perjuangkan atau untuk kamu pertahankan. Oke. Ini akan sangat berat tentu. Makanya taruhlah kerelaan hati, keikhlasan hati untuk melepaskan sebelum dipaksakan oleh semesta kita, pencipta kita untuk melepaskan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita yang merelakan, berdamai dengan keadaan, oh ini udah nggak layak nih buat gue, ini udah nggak serve lagi untuk gue,
ini udah nggak realistis lagi untuk gue tinggalin deh. Kalau kerelaan kita sendiri itu lebih enak jalaninnya. Tapi kalau dipaksakan, ya the universe memaksakan kita yang lebih selektif dengan circle kita karena merasa sudah terlalu toksik untuk kamu, maka yang terjadi adalah konflik dan akhirnya kamu benar-benar memisahkan diri dengan seketika gitu, dan itu menyakitkan. Ya mungkin di lingkungan toksik, terus kamu ketemu ternyata teman kamu, sahabat kamu, atau seseorang yang kamu cintai, ternyata dia berkhianat sama kamu, dia nyakitin hati kamu, kan akhirnya kamu mundur teratur dari situasi hubungan kamu sama dia atau dari orang-orang yang toksik. Itu lebih menyakitkan. Tapi kalau kita dengan sukarela untuk pergi karena kita merasa ini udah gak toksik, itu lebih nyaman loh. Makanya semua hal yang dimulai dari diri sendiri, entah itu perubahan, entah itu mengejar mimpi, menikmati proses, kalau kita mulai dari diri kita sendiri itu nyaman rasanya, nggak rasa sakit, karena kita udah bisa ada di titik bisa merelakan atau mengikhlaskan atau melepaskan. Nah kayak gitu, let go di sini. Oke? Itu sepertinya ada perjuangan di sini. Six of Spring. Wonderful news is on its way. Smart choice that bring rewards. Success and public recognition. See? Perjuangan ini emang gak mudah, tapi ada kabar gembira dari perjuangan kamu. Pilihlah pilihan yang cerdas dan dapatkanlah penghargaan dari pilihan cerdas yang kamu pilih. Ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan dan pengakuan dari publik atau dari orang-orang yang melihat perjuangan kamu. So Six of Spring ini gak mudah, perjuangan banget. Ini kamu lihat seseorang, dia harus gagah, berani. Di sini dia menaiki unicorn, so dia harus terkoneksi dengan unicorn di sini untuk menjalani pilihan dia. Oke. Pilihlah untuk melepaskan, karena yang kamu jalani di 2021 ya. Yang kamu jalani selama di 2021 ini adalah situasi yang ternyata tidak membawa kamu pada pertumbuhan jiwa kamu. Makanya ini perjuangan kamu untuk lepas dari semua hal-hal yang toksik, maupun tentang kebiasaan buruk atau kebiasaan yang toksik yang kamu lakukan. Entah itu addiction, entah itu hedonis, entah itu playing victim. Ya, berusaha untuk lebih menggunakan cara yang baru. Ini perjuangan. Karena dan ini cukup berat. Six of Wands, berjuang sampai berdarah-darah loh, gak mudah. Jadi ini cukup berat untuk kamu. Kalau kamu mungkin yang mau keluar dari pasangan kamu atau hubungan kamu yang gak ada status, yang toksik di sini, itu pun perjuangan, gak mudah. Oke? Ini tentang melepaskan. Judulnya tentang Aries ini, dia harus lebih jadi seseorang yang bisa let go, lebih berpasrah, lebih ikhlas, lebih bisa merelakan. Dengan kerelaan itu harus dari dalam diri sendiri. Karena kalau dipaksakan ini akan sangat menyakitkan. Oke? Dan di sini ada rilis, ya kan? Di sini rilis. Let go of the past. Tuh, tinggalkan masa lalu. An ending that makes way for new opportunity. Time to move on. See? Rilis. 2021 ke belakang adalah masa lalu. Lepaskan semua masa lalu kamu. Mulailah perjalanan kamu yang baru dengan kemungkinan yang baru. Waktunya bergerak maju. Rilis. Oke. So ini ya benar, pokoknya lepasin. Karena kalau kamu bertahan ini menyakitkan sekali. Eight of Summer.
Optimis dengan hal-hal baru yang akan kamu jalani. Cinta baru. Ya, ada cinta baru di depan sana. Kalau kamu masih genggam masa lalu kamu bertahan, kamu stuck. Yang terjadi adalah kamu menghambat kebahagiaan kamu sendiri. Kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk bahagia. Jadi kalau dia udah gak serve lagi untuk kamu, masa lalu tinggalkan. Ada cinta baru, ada. Tapi kamu gak akan pernah sadar, kamu gak akan ketemu dengan cinta baru selama kamu masih ada di situasi kamu yang sekarang ini. Ini kan sekarang masih tanggal 31 ya, 2021. Jadi mulailah buka lembaran baru dengan diri kamu sendiri. Jangan lagi bawa embel-embel masa lalu, rasa sakit kepahitan di masa lalu. Berdamailah dengan situasi, maafkan dia yang menyakiti kamu, buka lembaran baru, karena kamu berhak untuk bahagia, kamu layak untuk dicintai. See? Lepaskan, tinggalkan itu di tahun 2022 ke belakang. Itu sudah jadi masa lalu. Oke, deck ketiga, Queen of Atoms. Be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dreams come true. Kamu pengen punya komitmen, kamu pengen menikah. Usia kamu sudah layak untuk menikah. Finansial kamu sudah cukup stabil di sini. Jadi kamu udah kesuksesan finansial, education, mungkin bisnis kamu udah stabil. Seperti ada yang kurang, yaitu kamu ingin dicintai. Bagaimana? Inilah prosesnya. Hargai prosesnya. Banyak kemungkinan dan kekuatan kamu, kemampuan kamu yang ternyata itu terlihat sangat begitu indah ketika kamu bertemu dengan seseorang yang akan mewujudkan mimpi kamu menjadi nyata. Jadi ini prosesnya. Proses kamu bertemu dengan jodoh kamu, yaitu kamu mengalami kegagalan perjuangan, gagal bangkit berjuang, berjuang berani jatuh cinta, kena lagi, gagal lagi, bangkit berjuang, perjuangan. Six of Spring. Tapi di deck ketiga kamu di sini adalah tentang mimpi yang jadi kenyataan, terutama tentang komitmen. Kamu akan mencapai pada titik di mana kamu menemukan jodoh kamu ketika kamu sudah mampu melepaskan semua situasi pahit sebagai masa lalu dan berdamai dengan keadaan. Ketika kamu sudah mampu melepaskan, kamu akan membuka lembaran baru dan kamu akan bertemu dengan kemungkinan yang baru, terutama tentang jodoh yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Hargai proses kamu menemukan jodoh kamu. Tidak mudah, penuh dengan perjuangan. Oke, jadi Aries ya, karena memang Aries ini readingnya tuh selalu menyayat-nyayat gitu loh, terkaing-kaing kalau reading Aries single. Tapi ternyata itu proses kamu untuk bertemu jodoh kamu ya, dan ternyata itu akhirnya gini, perjuangan yang membuat kamu berjuang sampai titik darah penghabisan dengan air mata yang terkaing-kaing itu ternyata adalah prosesnya untuk menemukan jodoh. Kamu akan lebih bisa menghargai anugerah-anugerah yang kamu terima ketika kamu mendapatkannya dengan proses yang tidak mudah, penuh dengan perjuangan. Nah itu dia. Oke, udah 14 menit kita akan pergi ke 78 deck. My darling angels, please clarify untuk Aries. Oke, my darling angels, please clarify Aries, single sun, moon, rising, and Venus energi untuk 1 sampai 15 Januari
Disqualify every single Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Okay. Eight of Swords. Awal aja udah Surya berisik lagi. itu memang videonya Nona Pastel harus kayak gitu. Kalau enggak emang bukan Nona Pastel kalau enggak ada bunyi kayak gitu ya. Di awal aja reading kamu nih di deck pertama kamu di sini tentang jebakan. Ini ada seseorang yang terjebak. Tahu nggak? Dia bisa bebas loh. Coba lihat. Dia bisa bebas. Di sini ada pedang. Dia bisa mengasah tali ini untuk lepaskan talinya dan keluar dari situasi jebakan, untuk buka matanya dan dia keluar dari jebakan ini. Di sini ada sapu terbang, so dia bisa terbang keluar dari jebakan ini. Tapi dia tidak lakukan, karena dia stuck. Ada banyak orang yang menikmati masa kepahitan itu sebagai masa di mana dia mengasihani dirinya sendiri, self-safety. Banyak kayak gitu, banyak. Dia mengasihani diri sendiri, playing victim. Kasihan ya saya gagal terus, saya dikhianati terus. Kasihan ya saya hidup saya. Merana loh saya. Nah itu. Padahal dia bisa menggantikannya dengan cara yang positif. Saya bersyukur saya pernah gagal, jadi saya mengenal banyak karakter orang. Jadi saya nggak mudah ditipu. Jadi saya tahu kemampuan saya. Ternyata hati saya kuat seperti baja. Ternyata hati saya tidak seperti seperti barang pecah belah yang mudah pecah gitu. Ternyata hati saya sangat kuat. Dan akhirnya saya mengenal banyak karakter orang karena saya sering disakiti. Itu kan jadi kekuatan. Tapi ini jadi karena dia mengasihani diri sendiri, dia terjebak di sini. Jahat loh. Kita akan sangat jahat sama diri kita sendiri kalau kita mengasihani diri kita sendiri. Itu sangat jahat. Kita jahat sama diri sendiri, nggak adil. Di sini ada the death. Oke, bagus, ada the death, so ada perubahan besar. Di sini ada Seven of Swords. Ini jebakan, penipuan. Ini energinya. Makanya disuruh lepasin. Energi dari Seven of Pentacles, Five of Wands. Oke, yang kencang Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu bisa dealing dengan sesama fire sign. Kita mulai dari energi kamu. Ini kalau bisa dijabarin dengan kata-kata, aku tertipu, aku dikhianati, terlalu banyak drama di hubungan ini, aku menderita, aku kecewa, aku merana, aku overthinking. Kenapa hidup aku gak bahagia? Kenapa orang lain bisa sukses dengan hubungannya? Kenapa aku gagal lagi dan lagi? Kenapa aku bisa tertipu lagi dan lagi? Kenapa sih yang datangin gue ini orang-orang jahat? Nah ini dia. Ini dua deck yang bisa saya simpulkan dari ucapan-ucapan kayak gitu. Terjebak. Karena kamu berpikir bahwa kamu tersakiti, kamu dikhianati, kamu ditipu. Energi itu yang datengin kamu lagi. Karena itu kusut di pikiran kamu kayak gitu. Ini datang terus energi yang sama. Ganti orangnya doang, energinya sama, penderitaannya sama, tertipunya sama. Datang terus. Ini udah kayak jebakan di situ. See? Trap. Eight of Swords. Oke, paham kan? Jadi harus benar-benar paham energi law of attraction. Yang di pikiran kamu itu yang kamu tarik untuk kehidupan kamu. Kalau kamu pikirnya kamu terjebak, kamu benar-benar terjebak. Yang datang orangnya boleh beda. Kejahatannya sama. Kegagalannya sama. Passion negatifnya sama. Karma buruknya sama. Oke? Energi ya. Ini saya nggak menasehati, saya cuma ngasih tahu itu gerakan energi kayak gitu. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu, dengan apa yang kamu rasain. True desire. Itu apa yang kamu rasain.
Oke, ini yang terkoneksi sama kamu. Dia ketakutan di sini. Dia ngerasa dia sudah melakukan segala cara dan dia menunggu. Dia menunggu. Kalian udah nggak ada komunikasi sama sekali. Bisa juga ini tentang ketakutan kamu. Ketakutan kamu karena kamu udah ditipu. Kamu selalu menunggu ada orang baik yang datang menghampiri kamu. Bagaimana? Bagaimana kalau pikiran kita tentang kehidupan kita yang begitu merana, tenggelam dengan energi negatif, itu akhirnya kita berharap kita ketemu orang baik. Nggak bisa. Karena diri kamu aja jahat sama kamu sendiri. Sama diri sendiri. Kamu nggak optimis, kamu nggak punya positive thinking untuk melihat ke depan. Ya gimana kamu mau dapat orang, ketemu orang baik gitu loh. Kan frekuensi kita nggak bisa nipu. Bisa gini ya, ada dua kemungkinan ketika kita mendapatkan pelajaran kehidupan. Yang pertama karena memang frekuensi kita memang toksik, jadi kita disadarkan dengan orang-orang yang datang dalam hidup kita dengan situasi toksik. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita lagi ingin naik kelas, lagi diuji kesadaran kita. Kita masih peka nggak, masih sensitif nggak bahwa ini kesadaran kita lagi terkoneksi dengan orang toksik. Jadinya kita mesti lebih naikin lagi energinya sampai berdiri sendiri tentang mind, tentang soul. Jadi jiwa kita yang mengendalikan tubuh kita. Ini kamu terjebak. Ya, jadi jangan pernah berpikir kamu bertemu dengan yang lebih baik dari masa lalu kamu kalau kamu belum bisa memaafkan dia, kalau kamu belum bisa melepaskan semua hal-hal buruk, kepahitan itu dan berdamai dengan keadaan. Nggak mudah. Ujian, kita sekolah aja ujiannya kadang-kadang bikin stres. Apalagi ujian kehidupan. Nggak mudah. Pasti nggak mudah. So, di sini ada the death sama energi dari Five of Wands. Kamu berubah. Ini bagus untuk kamu. Transformation. Udah nggak mau lagi melihat masa lalu. Tidak ada lagi komunikasi antara kamu dan dia. Ini bagus, tentu bagus. Tapi di sini ada inner conflict. Kamu gagal move on lagi. Kamu stuck. Di satu sisi kamu ngerasa ini hubungan toksik, kamu ditipu. Kamu banyak drama yang dia berikan. Tapi di sisi lain kamu cinta. Makanya ada addiction. Kamu sangat nyaman dengan energi dia. Gitu loh. Kadang-kadang kan saya juga suka bingung lihat tuh. Kalau ada pasangan yang satu digebukin mulu, dipukul mulu, tapi yang digebukin ini cinta sama pasangannya. Coba itu kenapa? Bukan karena bodoh, tapi karena dia addiction, dia udah ketergantungan banget sama energi pasangannya. Jadi walaupun digebukin, disakitin, masih bertahan. Padahal toxic, iya, karena yang dia addiction itu bukan sama orangnya, tapi energinya. Dia ngerasa nyaman dengan energi itu. Kenapa dia ngerasa nyaman? Karena energi yang sama, satu frekuensi. Kalau kita dari luar, orang luar lihat kan waras ngelihat gini, duh, kok dia mau ya digebukin gitu? Kok dia mau ya direndahin gitu? Dimaki-maki depan umum. Kok mau ya? Masih cinta ya? Kenapa? Ya karena addiction sama energinya, bukan sama orangnya. Nah itu, kenapa? Karena frekuensinya sama. Makanya kalau situasi udah chaos, pindah frekuensi. Perbaiki diri kamu, belajar untuk naikin frekuensi. Deket sama pencipta kita, karena pencipta kita punya frekuensinya sangat tinggi. Kalau udah beda frekuensi, udah gak ada rasa cinta, hilang semua. Mau soulmate, mau twin flame, lenyap semuanya. Kita naik frekuensi kita, ketemu lagi dengan orang yang satu frekuensi, di mana frekuensi yang baru yang kita masuk di situ, itu frekuensi. Ya biasanya vibration sih bahasa istilahnya, tapi ya yang lebih familiar frekuensi. Oke? Jadi gitu. Di sini tentang transformation, perubahan. Tapi di sisi lain, di sini ada competition, inner conflict.
Ini contoh Aries yang udah tahu situasi hubungannya toksik, dia sudah tahu harus move on, tapi dia masih gagal move on. Ini proses ya, proses kebangkitan orang kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, kan beda-beda orang, beda-beda kekuatan. So kita lihat setelah 15 Januari untuk Aries, single Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Please clarify. Energi 1 sampai 15. Energi setelah 15 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Oke. The Hermit energy. Energi dari Four of Pentacles, Three of Pentacles. Ini sudah nggak saling ngomong ya, udah nggak ada komunikasi sama sekali. Nih masih Knight of Pentacles. Ini untuk yang resonate ya, please. Jangan lupa mencintai diri sendiri. Kalau nggak tahu mencintai diri sendiri, bersikap adillah dengan diri sendiri. Jangan kejam sama diri sendiri. Di sini ada The Empress. Di sini ada Six of Wands. Masih diperjuangin, masih. Kenapa? Ini mengecewakan sekali. Ten of Swords. Di sini ada seseorang yang ditancapkan pedang 10 di belakang. So dia dikhianati kemudian kabur gitu aja. Ada seseorang yang kabur gitu aja setelah dia menancapkan 10 pedang di belakang seseorang yang dekat dengan dia. Ini sangat mengecewakan tentang pengkhianatan, tapi masih kamu pertahankan. Aries, apa namanya, bucin ya, budak cinta. The Fools, love like a fools, mencintai seperti orang bodoh. Ada Libra, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgos terutama. Virgos di sini ada Taurus, Librans. Kita mulai di sini. Kamu menarik diri. Kamu menarik diri, menenangkan hati dan pikiran, tapi kamu masih sangat berkomitmen sama dia. Ini dia. Setia berkomitmen sama dia. Ten of Swords loh. Kamu udah putusin dia, tapi kamu masih setia nungguin dia. Bahkan kamu mencari dia. Setelah 15 Januari kamu mencari dia. Kamu setia banget sama dia. Ini kamu udah putusin dia. Oke? Bisa vice versa? Tentu bisa. Di sini dia menolak kamu dalam diam. Oke, dia menolak kamu dalam diam. Dia mencari hubungan yang bertumbuh. Dan dia sepertinya tidak memilih kamu. Menurut dia, hubungan kalian sudah terlalu sulit untuk ditaklukkan. So dia menolak kamu dalam diam di sini. Four of Pentacles. Dia banyak belajar mendewasakan diri. The Empress energy. Tapi kamu sangat mencintai dia. Dia mencari hubungan yang bertumbuh. Karena dia sudah menyerah dengan hubungan dia sama kamu. Di sini ada Three of Pentacles, tripartite relation. Kelihatannya jadinya apa? Kamulah tripartite relation. Kenapa? Karena kamu udah putusin dia. Dan lucunya lagi, kamu ingin memenangkan dia. Padahal dia sudah punya pilihan lain. Three of Pentacles. Aries, be smart. Be smart. Jadi kecerdasan itu bukan hanya di pendidikan, sekolah, bukan hanya di pekerjaan, tapi juga di percintaan. Butuh kecerdasan emosional. Oke, kamu mau berjuang untuk memenangkan dia sampai titik darah penghabisan. Padahal dia sudah punya orang lain. Kelihatannya jadinya kamu tripartite relation, tapi kamu masih menunggu dia untuk kembali. Bahkan kamu mencari dia, menawarkan komitmen kamu di sini. Kamu tawarkan komitmen kamu untuk seseorang yang sudah mengkhianati kamu. Kamu sangat berkomitmen sama dia.
Queen of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo di sini. And then di sini dia bicara tentang harapan dia. Mimpi dia. Aquarius di sini. Gemini di sini. Dan tindakan dia. Ada awal baru yang dia bangun di sini. Kamu jadi baper. So Aries, lepaskan dia. Kamu masih nunggu dia. Yes. Tadi di awal yang kita lihat apa yang mendatangi kamu 2022. Ketika kamu mampu melepaskan dia, kamu akan bertemu dengan cinta baru. Kamu akan mendapatkan mimpi kamu meski bukan dengan dia. Ya, so lepaskan dia. Kenapa kamu masih menunggu dia? Pisces, Cancer, Scorpio, kamu akan single sangat lama kalau kamu tunggu dia. Karena dia menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, cinta baru di sini. Dan dia memulai harapan dia tentang pernikahan dengan seseorang yang baru. Dan bukan kamu, di sini kamu sangat baper. Karena kamu sangat attraction sama dia, kamu belum ingin menyerah. Kamu merasa hubungan kamu sama dia masih bisa diperjuangkan, padahal kamu sudah putusin dia. Eight of Swords, awal energi kamu. Kamu akan single sangat lama, Aries. Kuncinya tadi ya, rilis, lepaskan. Ketika kamu mampu melepaskan semuanya di masa lalu ini, kamu memasuki 2022, kamu akan stuck kalau kamu nggak melepaskan. Kalau kamu melepaskan, ada kemungkinan baru ketika kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang baru, cinta baru. Aries, kamu layak dicintai, kamu layak bahagia. Kamu layak untuk mendapatkan semua mimpi kamu. Jadi lepaskan semua hal yang tidak serve untuk kamu. Jadikan itu masa lalu sebagai pelajaran kehidupan. Oke, ada saran untuk kamu. Ini hanya sekedar saran, saya tidak bisa menasehati karena saya bukan siapa-siapa ya. So ini saran. My darling angels, please clarify Aries, single sun, moon, rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Januari 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Aries. A twice in a tale. The unexpected, a change you did not see coming. Sesuatu yang tidak kamu rasa tidak akan kembali ternyata. Yang gak kamu duga tiba-tiba datang dalam hidup kamu. So ada situasi yang karena di sini hubungannya udah putus, gak ada komunikasi. Dan terasa banget kamu sudah kecewa. Tapi akhirnya dia kembali. Hanya di sini dia tidak kembali dengan situasi hubungan yang serius, Aries. Oke. Dia punya orang lain, tapi dia jalani hubungan dengan kamu. Kamu dihianati, Ten of Swords. Jadi hati-hatilah tentang sesuatu yang datang sama kamu yang tidak kamu duga akan terjadi. Pikirkan baik-baik apakah harus menerima atau tidak sesuatu yang datang tiba-tiba. Ya, bisa itu adalah anugerah, bisa itu musibah. Jadi kamu harus hati-hati. Ya.
Di sini ada itu kan, the unexpected, a change you did not see coming. Sesuatu yang nggak kamu rasa nggak akan kembali, tapi kembali. Oke, ini hubungan karma. Banyak aja belajar dari hubungan karma. Queen of Pentacles di sini. Ada komitmen kamu untuk dia. Kamu berharap di sini kalian bisa terus bersama sampai menikah. Tapi di sini dia udah punya orang lain selain kamu. Bottom of the deck, the unending sadness of looking back, endless regret, obsessive grief, replaying the past, negative nostalgia. Ini dia yang kamu pegang, kamu pertahankan. Hidup kamu penuh dengan air mata kalau kamu nggak mampu melepaskan. Oke. Rilis ya, judulnya Melepaskan, Aries ya. 2022 itu anggap aja awal baru, kamu lahir baru. Seperti kamu belum kenal banyak orang, jadi kamu belajar mengenal orang baru, bukan dengan circle yang lama. Oke. Ini saran ya, ini cuma saran. Kita lihat dari Oracle Wisdom, energi dari Aries, Single Sun, Moon, Rising, and Venus. 1-15 Januari. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. I love you. There are powerful words. Kamu cinta ya sama dia. Kamu selalu bilang I love you sama dia. Meskipun itu kamu ucapkan di hati kamu aja. I love you. Coba kamu ngomong di cermin. Ya, kamu lihat muka kamu. Kamu tatap baik-baik wajah kamu di cermin. Kamu tanya sama bayangan yang ada di cermin, yaitu muka kamu, diri kamu, tubuh kamu itu, jiwa kamu. Kamu tanya di situ sambil bercermin. Do you love me? Do you love me? Itu. Bayangkan itu, kamu tanya sama diri kamu sendiri. Karena kamu setia sama orang yang udah kecewain kamu. Bottom of the deck, forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointment. Memberikan maaf atau melepaskan maaf. Tidak ada untungnya jika kita menahan atau menggenggam masa lalu yang mengecewakan. Maafkan dia, lepaskan dia. Optimislah dengan hidup kamu yang baru. Masih ada waktu. Hargai waktu kamu, hargai diri kamu, hidup kamu, Aries. Ya ini karena gini, kalau kamu nggak mampu lepasin, kamu nggak akan pernah ketemu cinta baru, Aries. Kamu nggak akan ketemu hal-hal yang baru yang ternyata respect sama kamu, ternyata buat kamu bahagia, ternyata kamu dapetin cinta di sana. Karena kamu masih di masa lalu gitu loh. Meskipun masuk di tahun yang baru, kan kuncinya melepaskan. Di tahun 2022 itu judulnya melepaskan semua masa lalu yang ternyata tidak membawa pada kebahagiaan kamu, menghambat anugerah-anugerah dari pencipta kita, the universe, untuk kamu. See? Kita lihat dari Oracle energi, Aries, Single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Januari. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels.
thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. All tied up. Ini kamu ngerasa kayak terikat. Kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Kamu ngerasa udah mentok sama dia. Kamu terikat sama dia. Ini dia. Ada seseorang yang terikat kencang di sini. Sebenarnya apa yang mengikat kamu? Bukan dia. Tapi kamu yang nggak mau lepasin. Itu tadi saya bilang contoh. Kadang kita aneh ngelihat ada orang pasangannya mukulin dia di depan umum, bahkan caci maki dia di depan umum, tapi masih cinta, masih nempel gitu. Karena kamu tuh cinta sama energinya, kamu udah nyaman sama energinya. Masuk hubungan kodependensi, hubungan yang melekat dengan toksik. Terikat lagi di situ, addiction. Kamu ngerasa kayak gue gak akan temuin orang yang kayak dia lagi, Nona Pastel. Tuh kalau ngomong kayak gitu depan saya bilang hello. Ada berapa miliar manusia di bumi ini? Kamu banyak sekali punya pilihan, banyak kemungkinan di luar sana. Kamu kunci hati kamu ikat diri kamu sama dia. Karena kamu nyaman dengan energi dia. Bottom of the deck. The thinking woman. Overthinking. Itu. Karena kamu nungguin dia. Nunggu. Aries. Kalau ini resonate untuk kamu, karena ini bisa vice versa ya. Kalau ini memang resonate untuk kamu, sekarang kamu bangun, kamu bangkit, kamu lihat di cermin siapa yang ada di cermin itu. Kamu bercermin dan kamu lihat diri kamu di cermin. Lalu kamu tanya sama dia, sama diri kamu itu yang ada di cermin, do you love me? Karena kamu sudah lupa mencintai diri kamu sendiri. Oke. 2022 tentang melepaskan. Suka tidak suka, kamu harus berdamai dengan keadaan dan melepaskan semua hal-hal yang tidak serve untuk kamu. Karena kamu layak bahagia, kamu layak dicintai, kamu layak untuk mendapatkan kesuksesan dengan apapun bentuknya. Itu dari saya, tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih supportnya. Happy New Year 2022. Okay, God bless. See you.